Selamat pagi, selamat bertemu dengan saya dalam acara Serambi Religius. Mari kita awali renungan kita kali ini dengan membuat tanda kemenangan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, dari Kota Karang, Kupang, Nusa Tenggara Timur, saya menyapa ibu bapak, saudari-saudara sekalian dalam acara renungan Serambi Religius yang diambil dari Injil hari ini, yaitu Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Kristus, mengikuti perkembangan dewasa ini, maka kecenderungan untuk mencari kelemahan dan kesalahan orang lain merupakan bagian dari kehidupan. Bahkan oleh kalangan tertentu itu merupakan habitus dalam mengejar karir pribadi atau kepentingan kelompok. Menjelang pilkada, pemilihan kepala daerah, maka tindakan untuk mencari-cari kesalahan itu merupakan sasaran yang paling empuk. Mereka mulai menggalang kekuatan, mencari dan menyelidiki apakah orang itu berbuat salah atau tidak. Lalu tindakan selanjutnya adalah mengadakan penghakiman demi kepentingan pribadi. Semoga penghakiman mereka berhasil dan naiklah karir mereka. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, di tengah pandemi COVID-19 ini, tindakan untuk mencari kelemahan dan kesalahan orang lain itu juga menjadi sasaran empuk. Bapak Presiden RI, Insinyur Jokowi, hari-hari hidupnya menghadapi berbagai macam tantangan dan problema. Dia diselidiki, diintai, dan diinterogasi dengan berbagai dalih yang macam-macam. Mereka mengatakan beliau tidak sanggup ini,
beliau dengan latar belakang itu, apakah berani berbuat sesuatu demi kesejahteraan rakyat atau tidak? Saudari-saudara yang terkasih, berhadapan dengan tindakan-tindakan seperti ini, kita sebagai pemimpin atau orang yang sedang diintai, lalu muncul pertanyaan, kalau memang demikian, apa yang Anda lakukan itu adalah benar adanya dan demi mendatangkan kesejahteraan banyak orang, maka tidak usah merasa takut. Mental Anda tidak usah ciut, tetapi tetap tegak dan tegar dalam melaksanakan misi demi keselamatan banyak orang. Persis seperti Tuhan Yesus. Ketika Yesus mengajar di dalam bait Allah, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Tujuan pengamatan itu apa? Apakah untuk mendatangkan kekaguman, memberikan apresiasi atas keberhasilan Tuhan Yesus? Oh tidak. Mereka justru mau mencari tahu. Jangan-jangan dia melanggar aturan. Dia mencari kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain. Lalu mereka sudah mulai menelisik. Di situ ada seorang yang tangan kanannya mengalami sakit. Lalu mereka mengamat-ngamati Yesus sambil bertanya, kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dengan demikian, kalau Yesus melakukan itu, maka menjadi alasan kuat untuk mempersalahkan Tuhan Yesus. Lalu Yesus mengetahui pikiran mereka. Yesus sangat mengenal motivasi busuk di balik tindakan mereka itu. Maka Yesus lalu mengadakan acara yang betul-betul mendatangkan keselamatan orang itu. Dia memanggil orang itu dan mengatakan, "Bangunlah dan berdirilah di tengah-tengah ini." Maka orang itu bangun dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Suatu pernyataan yang bagi orang-orang beriman akan sulit untuk menjawabnya itu. Tetapi juga bagi orang yang memiliki niat jahat akan dengan gampang mengatakan bahwa Anda telah melanggar aturan. Anda telah melanggar kesepakatan tradisi adat istiadat setempat. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, kita sebagai orang beriman pun hari-hari hidup kita dalam berhadapan dengan sesama, apalagi menjadi pemimpin di level yang paling kecil di tingkatan keluarga sekalipun, tindakan-tindakan orang untuk mencari celah, mencari alasan kita supaya mereka menjatuhkan kita adalah hal yang wajar. Sadar atau tidak, ibu bapak saudari-saudaraku, hal seperti ini menjadi warna di dalam kehidupan bersama kita. Tetapi sebagai orang beriman harus sungguh menyadari kalau Anda itu berbuat baik demi keselamatan orang tertentu atau banyak orang, mengapa Anda takut? Yesus Kristus tidak pernah takut dengan tindakan orang Farisi dan ahli Taurat. Malah dia dengan tegar dan mengatakan, keselamatan banyak orang itulah visinya yang utama. Mari kita mengikuti contoh dan teladan Tuhan Yesus. Semoga kita semua juga mengutamakan kepentingan banyak orang tanpa memikirkan kepentingan pribadi
atau demi penyelamatan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.